Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Para Sahabat. Kali ini kita akan membahas mengenai mantan seorang budak, seorang tabi'in mulia yang bernama Mubarok. Tuannya memerdekakan karena keluhuran pekerti dan kejujurannya. Setelah merdeka, ia bekerja pada seseorang yang kaya raya yang memiliki kebun delima yang cukup luas. Ia bekerja sebagai penjaga kebun. Keramahan dan kehalusan tutur sapanya membuatnya disenangi teman-temannya dan penduduk di sekitar kebun. Suatu hari, pemilik kebun itu memanggilnya dan berkata, "Mubarok, tolong petikkan buah delima yang manis dan masak." Mubarok seketika itu bergegas ke kebun. Ia memetikkan beberapa buah dan membawa pada tuannya. Ia menyerahkan pada tuannya. Lalu majikannya mencoba delima itu dengan penuh semangat. Namun apa yang terjadi? Ternyata delima yang dipetik Mubarok rasanya kecut dan belum masak. Ia mencoba satu persatu dan semuanya tidak ada yang manis dan masak. Pemilik kebun itu gusar dan berkata, "Apakah kau tidak bisa membedakan mana yang masak dan belum masak? Mana yang manis dan yang kecut?" "Maafkan saya, Tuan. Saya sama sekali belum pernah merasakan delima. Bagaimana saya bisa merasakan yang manis dan yang kecut?" jawab Mubarok. "Apa? Kamu sudah sekian tahun kerja di sini dan menjaga kebun delima yang luas, yang telah berpuluh kali panen ini dan kau bilang belum merasakan delima? Kau berani berkata seperti itu?" Pemilik kebun marah, merasa dipermainkan. "Demi Allah, Tuan, saya tidak pernah mencicipi satu butir buah delima pun. Bukankah Anda hanya memerintahkan saya menjaganya dan tidak memberi izin pada saya untuk mencicipinya?" lirih Mubarok. Mendengar ucapan itu, pemilik kebun itu tersentak. Namun, ia tidak langsung percaya begitu saja. Ia lalu pergi bertanya pada teman-teman Mubarok dan tetangga di sekitar tentang kebenaran ucapan Mubarok. Teman-temannya mengakui tidak pernah melihat Mubarok makan buah delima, juga para tetangganya. Seorang temannya bersaksi, ia adalah orang yang jujur. Selama ini tidak pernah bohong. Jika ia tidak pernah makan satu buah pun, di sini berarti benar itu benar. Kejadian itu benar-benar menyentuh hati pemilik kebun. Diam-diam, ia kagum dengan kejujuran pekerjaannya itu. Untuk lebih meyakinkan dirinya, ia kembali memanggil Mubarok. "Mubarok, sekali lagi, apakah benar kau tidak makan satu buah pun selama menjaga kebun ini?" "Benar, Tuan. Berilah aku alasan yang bisa aku terima." "Aku tidak tahu apakah Tuan akan menerima penjelasanku apa tidak. Saat aku pertama kali datang untuk bekerja menjaga kebun ini, Tuan mengatakan tugasnya hanya menjaga. Itulah akadnya. Tuan tidak mengatakan aku boleh merasakan delima yang aku jaga. Selama ini aku menjaga agar perutku tidak dimasuki makanan yang subhat, apalagi yang haram. Bagiku, karena tidak ada yang izin yang jelas dari Tuan, maka aku tidak boleh memakannya. Meskipun delima itu jatuh ke tanah, Mubarok? Ya, meskipun delima jatuh ke tanah, sebab itu bukan milikku. Tidak halal bagiku, kecuali jika pemiliknya mengizinkan aku boleh memakannya." Kedua mata pemilik kebun itu berkaca-kaca. Ia sangat tersentuh dan terharu. Ia mengusap air mata dan sapu tangannya dan berkata, "Hai Mubarok, aku hanya memiliki seorang anak perempuan. Menurutmu, aku mesti mengawinkan dengan siapa?" Mubarok pun menjawab, "Orang-orang Yahudi mengawinkan anaknya dengan seseorang karena harta. Orang Nasrani mengawinkan karena keindahan, dan orang Arab mengawinkan karena nasab dan keturunan. Sedangkan orang Muslim mengawinkan anaknya pada seseorang karena melihat iman dan takwanya. Anda tinggal memilih mau masuk golongan yang mana, dan kawinkanlah putrimu dengan orang-orang yang kau anggap satu golongan denganmu." Pemilik kebun berkata, "Aku rasa tak ada orang yang lebih bertakwa darimu." Akhirnya pemilik kebun itu mengawinkan putrinya dengan Mubarok. Putri pemilik kebun itu ternyata gadis yang cantik dan solehah serta cerdas.
Ia hafal Al-Quran dan mengerti sunnah Nabi. Dengan kejujuran dan ketakwaan, Mubarak memperoleh nikmat yang agung dari Allah. Ia hidup dalam surga cinta. Dari percintaan pasangan mulia itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdullah. Setelah dewasa, anak ini dikenal dengan sebutan Imam Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak, seorang ulama di kalangan tabi'in yang sangat terkenal. Selain dikenal sebagai ahli hadis, Imam Abdullah bin Mubarak juga dikenal sebagai ahli zuhud. Kedalaman ilmu dan ketakwaannya banyak diakui ulama pada zamannya. Demikian mengenai kisah kilas mengenai Mubarak, sang penjaga kebun delima, mantan budak yang jujur dan bertakwa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan kaya raya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.